Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis crowdfunding platform kitabisa.com. Salah satu platform crowdfunding terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Pembahasan ini akan mencakup latar belakang munculnya crowdfunding, pengertian dan jenis-jenisnya, profil kitabisa.com, cara kerja platformnya, serta analisis dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Di era digital seperti sekarang, banyak sektor kehidupan yang sudah bergeser ke dunia online, termasuk dalam hal pelanggaran dana. Jika dulu donasi, bantuan sosial, atau pendanaan proyek sosial dilakukan secara langsung dan terbatas, kini dengan teknologi internet, semua orang bisa berkontribusi dari mana saja hanya dengan satu klik. Salah satu contoh sukses dari inovasi ini di Indonesia adalah kitabisa.com yang sejak berdirinya telah menjadi simbolis solidaritas digital dan gotong royong online di tanah air. Nah, sekarang kita masuk kepada latar belakang munculnya crowdfunding. Istilah crowdfunding berasal dari dua kata, yaitu crowd adalah kerumunan dan funding adalah pendanaan. Secara sederhana, crowdfunding adalah pengumpulan dana dari banyaknya orang atau model muncul karena semakin berkembang teknologi finansial vintage dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Crowdfunding sendiri menjadi alternatif baru dalam menggalang dana, baik untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, maupun bisnis. Di Indonesia, konsep crowdfunding berkembang pesat sejak tahun 2013. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berdonasi secara online, salah satu pelapornya yaitu adalah kitabisa.com, dan hingga kini menjadi platform terbesar di bidang ini. Selanjutnya ada pengertian crowdfunding dan jenis-jenisnya. Crowdfunding sendiri secara umum terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu donatian based crowdfunding atau donasi umum tanpa imbalan, biasanya untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, atau amal. Contohnya yaitu penggalangan dana untuk korban bencana, biaya pengobatan, atau pembangunan masjid. Selanjutnya ada reward based crowdfunding, yaitu donatur mendapatkan simbiotik seperti produk, merchandise, atau layanan dari proyek yang didukung. Yang ketiga ada equity based crowdfunding, yaitu donatur berperan sebagai investor dan menerima kepemilikan saham dalam proyek yang didanai. Selanjutnya ada lending based crowdfunding, yaitu donatur memberikan yang nantinya dikembalikan dengan bunga tertentu. Kitabisa.com berfokus pada donasi based crowdfunding, yaitu penggalangan dana untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Selanjutnya di sini yang keempat ada profil kitabisa.com, yaitu kitabisa.com adalah platform digital asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2013, didirikan oleh Al-Fatih Timur atau yang dikenal sebagai nama Timi. Tujuan awalnya sederhana, menjadi wadah dan memudahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan secara online. Perusahaan ini beroperasi di bawah nama PT Kita Bangsa Digital Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta. Slogannya Kitabisa adalah berbuat baik jadi lebih mudah. Melalui website dan aplikasi mobilenya, Kitabisa ini memfasilitasi masyarakat untuk membuat kampanye donasi, berdonasi, atau mengajak orang lain ikut berkontribusi. Sejak awal berdiri, Kitabisa telah berkembang menjadi platform donasi online terbesar di Indonesia, menghubungkan jutaan donatur dengan berbagai penerima manfaat di seluruh penjuru negeri. Selanjutnya ada visi dan misi Kitabisa. Visi Kitabisa yaitu mewujudkan ekosistem kebaikan yang memudahkan siapapun untuk membantu siapapun. Misi Kitabisa yaitu menyediakan platform digital yang transparan dan aman untuk donasi sosial, mendorong budaya gotong royong dan solidaritas masyarakat, menggunakan teknologi untuk memperluas dampak sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, memastikan setiap dana yang terkumpul sampai ke penerima secara tepat dan bertanggung jawab. Yang keenam ada cara kerja dan model bisnis Kitabisa. Sistem kerja kitabisa.com sederhana namun efektif. Pembuatan kampanye, yaitu siapapun yang ingin menggalang dana dapat membuat kampanye di platform dengan menyertakan deskripsi, tujuan,
target dana, dan data pendukung seperti foto atau video. Verifikasinya yaitu tim Kitabisa sendiri melakukan proses verifikasi terhadap pembuatan kampanye untuk memastikan keaslian dan kejelasan tujuan pelanggan dana. Selanjutnya, donasi online. Masyarakat dapat berdonasi melalui berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, GoPay, OVO Dana, atau kartu kredit hingga QRIS. Penyaluran dan pelaporannya yaitu setelah dana terkumpul, kita bisa dapat menyalurkan dana kepada penerima manfaat dan memberikan laporan penggunaan dana kepada para donatur. Selanjutnya, kita bisa juga memperoleh pendapatan dari biaya administrasi atau servis fee kecil dari setiap transaksi yang digunakan untuk operasional, keamanan sistem, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yang ketujuh ada dampak sosial dan capaian Kitabisa. Sejak berdiri, Kitabisa telah menjadi simbol kebaikan kolektif di Indonesia. Hingga tahun 2024, platform ini telah menyalurkan lebih dari 2 triliun dana donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan lebih dari 8 juta donatur aktif, beberapa contoh keberhasilan Kitabisa yaitu kampanye biaya pengobatan untuk pasien kanker, anak-anak dengan penyakit langka, dan korban bencana alam. Selanjutnya, donasi untuk pembangunan rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas publik. Program Kitabisa Care yang mendukung pasien duafa dengan asuransi kesehatan mikro melalui sistem pelaporan yang transparan dan teknologi verifikasi. Kitabisa berhasil membangun kepercayaan publik yang tinggi terhadap platform donasi online. Selanjutnya di sini kita ada analisis SWOT kitabisa.com. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan platform crowdfunding terbesar dan terpercaya Indonesia, reputasi baik dan kepercayaan tinggi dari masyarakat, teknologi digital yang mudah digunakan, transparansi laporan dan akuntabilitas tinggi, kolaborasi luas dengan influencer, lembaga sosial, dan media. Selanjutnya yang kedua, weakness atau kelemahan. Masih adanya kampanye yang bisa disalahgunakan jika verifikasi kurang ketat. Ketergantungan pada donasi publik tidak stabil jika minat menurun. Selanjutnya, biaya operasi tinggi untuk verifikasi dan distribusi data. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Potensi besar karena meningkatnya literasi digital dan empati sosial masyarakat. Yang kedua ada kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Yang ketiga ada inovasi di bidang impact investment atau donasi berbasis blockchain untuk transparansi lebih tinggi. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu munculnya platform donasi pesaing dengan sistem yang modern, risiko penyalahgunaan atau kampanye palsu yang bisa menurunkan kepercayaan publik, ketergantungan pada sistem pembayaran digital yang rentan gangguan. Selanjutnya ada
peran kita bisa dalam ekonomi vintage di Indonesia. Kita bisa tidak hanya menjadi wadah donasi, tetapi juga bagian penting di ekosistem keuangan digital nasional. Platform ini berperan penting dalam inklusi keuangan sosial karena membuka akses donasi bagi masyarakat dari berbagai lapisan digital filantropi, di mana kegiatan amal ini kini bisa dilakukan secara efisien dan transparan. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas dengan menghubungkan relawan, donatur, dan penerima melalui program seperti hashtag orang baik. Kita bisa juga membangun semangat gotong royong online yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh kitabisa.com. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Kitabisa yaitu di era sekarang antara lain yaitu keamanan data dan privasi pengguna karena melibatkan jutaan transaksi digital. Selanjutnya, validasi kampanye yang cepat dan akurat agar tidak ada penipuan. Selanjutnya, menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya informasi palsu di internet. Selanjutnya, menyesuaikan regulasi pemerintah terkait penghimpunan dana digital. Kita bisa terus berinovasi dengan penggunaan AI verification system, kerjasama dengan bank dan regulator, serta edukasi masyarakat tentang donasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada dampak sosial dan ekonomi. Kita bisa membawa dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk bantuan finansial, tetapi juga membangun budaya saling peduli dari sisi sosial, yaitu meningkatkan rasa solidaritas dan empati masyarakat. Yang kedua, mendorong anak muda untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, membuka peluang kerja bagi relawan dan sosial. Selanjutnya ada dari sisi ekonomi, yaitu yang pertama mempercepat penyaluran dana bantuan ke daerah-daerah terpencil, menumbuhkan ekonomi sosial dan kegiatan berbasis komunitas. Yang ketiga, mendorong inovasi vintage berbasis donasi di Indonesia. Nah, setelah materi yang tadi saya paparkan, saya menyimpulkan bahwasannya dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kitabisa.com adalah pionir dan pemimpin dalam industri crowdfunding sosial di Indonesia. Dengan visi untuk memudahkan masyarakat berbuat kebaikan, Kitabisa telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun solidaritas dan keadaan sosial. Platform ini juga bukan hanya alat penggalang dana, tetapi juga simbol dari gotong royong digital, di mana setiap klinik donasi memiliki arti besar bagi kehidupan orang lain. Ke depan diharapkan kita bisa terus memperkuat transparansi, memperluas kolaborasi, dan menghadirkan inovasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi Kitabisa ini memudahkan kita untuk berbuat baik melalui aplikasi digital yaitu kitabisa.com. Jadi kalian bisa menggunakan platform ini untuk menyumbangkan dana kepada orang yang membutuhkan. Dengan cara ini kalian bisa mengirit waktu, mengefisienkan waktu sehingga kalian tidak harus datang keluar ke tempatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.